Bisakah 590 juta penderita diabetes di seluruh dunia sembuh total? Universitas Michigan di Amerika Serikat telah menerbitkan penelitian besar di jurnal Science yang mungkin akan mengubah pemahaman kita tentang diabetes. Mereka menemukan saklar molekuler yang dapat membuat sel-sel pankreas yang bodoh menjadi cerdas kembali, membawa harapan baru untuk penyembuhan total diabetes tipe 2. Ini bukanlah obat yang hanya mengontrol gula darah, tapi metode revolusioner yang langsung memperbaiki sel-sel pankreas. Selain itu, diabetes tipe 2 mencakup 99,95% kasus diabetes, sehingga wajar diterbitkan di jurnal top seperti Science. Jadi, apa keunggulan terbesar dari penemuan kali ini? Para ilmuwan menemukan bahwa sel-sel pankreas pada penderita diabetes tidak mati, melainkan menjadi bodoh, kehilangan identitas dan fungsinya. Yang lebih penting lagi, proses ini ternyata bisa dibalik. Lalu apa maksudnya sel menjadi bodoh? Ini seperti seorang pembuat roti yang terampil tiba-tiba lupa cara membuat roti. Sel beta pankreas di dalam tubuh kita seharusnya khusus memproduksi insulin, tetapi pada penderita diabetes, mereka lupa akan tugasnya, berubah menjadi seperti pekerja tanpa keahlian khusus, sehingga menyebabkan penyakit. Apa bedanya dengan teori sebelumnya? Dulu kita mengira diabetes terjadi karena terlalu banyak sel pankreas yang mati. Jadi kita berusaha keras untuk melindunginya. Sekarang ternyata sebenarnya sel-sel itu kehilangan jati diri. Yang mereka butuhkan adalah pelatihan ulang profesi. Siapa sebenarnya biang keladi yang membuat sel menjadi bodoh? Biang keladinya adalah mitokondria, yaitu pembangkit tenaga di dalam sel. Ketika pembangkit tenaga mengalami gangguan, ia akan mengirimkan sinyal minta tolong yang salah, sehingga seluruh sel menjadi tersesat. Lalu, sebenarnya apa masalah yang terjadi pada mitokondria? Ada 3 masalah: kerusakan DNA, pembersih mogok, dan produksi terganggu. Gen di pabrik rusak, sampah menumpuk, mesin macet, pabrik kacau. Mengapa bodoh bukan bunuh diri? Ini adalah mekanisme perlindungan diri tubuh. Yang dipikirkan sel adalah, daripada mati, lebih baik tidur dulu, siapa tahu ada yang datang menolongku. Sayangnya, langkah tidur sementara ini bisa berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Lalu, bagaimana para ilmuwan menemukan saklar ini? Mereka menemukan sebuah jalur sinyal yang disebut MTISR. Inilah saklar buruk yang membuat sel menjadi bodoh. Dengan mematikan saklar ini menggunakan obat, sel bisa kembali mengingat siapa dirinya dan apa yang harus dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Apa nama obat nih? Namanya Isrib. Dalam percobaan pada tikus, efeknya hampir seketika. Sel-sel pankreas langsung mulai bekerja normal kembali. Kadar gula darah turun secara signifikan, seperti memberi obat pemulih ingatan pada seseorang yang amnesia. Mereka langsung mengingat segalanya. Apakah obat ini hanya efektif pada sel pankreas saja? Inilah bagian paling mengejutkan dari penelitian ini. Baik itu sel pankreas, sel hati, maupun sel lemak, semuanya bisa dibangkitkan. Ini berarti mungkin bisa mendapat 3 manfaat, memperbaiki beberapa organ metabolik. Apa sebenarnya arti penemuan ini bagi para penderita diabetes? Jika berhasil diterapkan ke pengobatan klinis, diabetes mungkin bisa berubah dari penyakit yang harus dikelola seumur hidup menjadi sembuh tanpa perlu lagi menusuk jari setiap hari, menghitung karbohidrat, atau khawatir komplikasi. Lalu kapan kita bisa menggunakan obat seperti ini? Penelitian ini masih tahap awal, perlu divalidasi pada jaringan manusia, lalu dilanjutkan uji klinis. Secara optimis, mungkin dalam 5-10 tahun ke depan akan ada kemajuan besar. Ini sangat mengecewakan. Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Mitokondria Anda. Olahraga teratur, tidur yang cukup, pola makan seimbang, dan mengelola stres, semua saran yang sering kita dengar ini kini memiliki dasar ilmiah yang lebih kuat. Apakah penemuan ini masih memiliki keterbatasan? Keterbatasan terbesar adalah sejauh ini baru terbukti efektif pada tikus. Sedangkan kondisi pada manusia bisa jauh lebih kompleks dan perbedaan individu sangat besar, sehingga metode pengobatan ini belum tentu cocok untuk semua orang. Apakah ada efek sampingnya? Setiap obat yang mengintervensi sinyal sel pasti memiliki risiko. Kabar baiknya, metode ini bersifat memperbaiki, bukan memaksa, sehingga secara teori mungkin lebih lembut dibandingkan obat-obatan yang ada saat ini. Apakah penemuan ini juga bisa digunakan untuk mengobati penyakit lain? Sangat mungkin. Seperti yang disebutkan sebelumnya, banyak penyakit metabolik, bahkan beberapa jenis kanker, melibatkan kekacauan identitas sel, sehingga hal ini bisa membuka bidang pengobatan yang benar-benar baru. Bagi 590 juta penderita diabetes di seluruh dunia, penemuan ini membawa harapan yang belum pernah ada sebelumnya. Hanya saja, semoga para ilmuwan tidak membuat kita menunggu terlalu lama.